Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disyukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di pagi ini kita masih diberi kesehatan kuota untuk menghirup udara segar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Pemirsa, kita baru melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah bisa di masjid Pagundayan. Ada pernah cerita riwayat seorang orang tua yang sakit tapi sebenarnya masih bisa bergerak, masih bisa jalan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa diberi dispensasi keringanan begitu untuk sholat di rumah saja? Tidak perlu sholat di masjid karena saya sudah tua, sudah sakit-sakitan." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah Bapak Anda kurang lebih begitu masih mendengar suara azan yang di masjid dari rumah tempat tinggal Bapak?" Orang tua itu menjawab, "Masih mendengar ya Rasulullah." Rasulullah berjawab selanjutnya, "Kalau begitu sholatlah di masjid, sholat berjamaahlah di masjid untuk sholat fardu." Pemirsa, ini sederhana pembicaraan, tapi sebenarnya kalau mau diperhatikan dan diresapi, sebenarnya apa makna dari perintah Rasulullah itu, himbauan Rasulullah itu. Bisa kadang kita lupa bahwa masjid-masjid yang kita bangun itu tentu sudah diniatkan. Tentu mungkin pertanyaannya sederhana, kita membangun masjid ini untuk apa sebenarnya? Tentu niatnya ketika kita mungkin rapat bahwa kita akan membangun masjid supaya kita bisa sholat di masjid. Artinya itu bagian dari janji sebenarnya, niat janji kita kepada Allah SWT, atau paling minimal kepada hati diri sendiri kita, bahwa kita ingin membangun masjid karena kita ingin sembahyang. Otomatis pada saat itu kita berjanji, sehingga suka atau tidak suka, yaitu janji harus dipenuhi. Kita harus berusaha untuk sholat berjamaah, khususnya sholat fardu di masjid-masjid. Jangan sampai, mudah-mudahan insyaallah kita masuk kategori dari sifat-sifat yang tidak memenuhi janji. Jika berjanji tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan, tidak dipenuhi janji itu bagian dari apa itu, munafik ya. Jangan sampai kita masuk di situ. Oleh karena itu tentu mari kita bersama-sama berusaha untuk di masjid, juga untuk memakmurkan masjid-masjid rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini, agar kita bisa mendapatkan berkah. Tentu kalau dispensasi ada, kalau memang sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah hanya di tempat tidur, dan insyaallah kita semua diberi kekuatan, keimanan untuk senantiasa istiqomah ke masjid, walaupun mungkin dalam keadaan tidak terlalu sehat menurut ukuran
manusia. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Insyaallah kita semua diberi kekuatan dan mohon ampun selalu pada Allah untuk dapat diampuni atas hilaf dosa kita yang mungkin selalu hilaf tidak melaksanakan sholat di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.